Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, Sam waras. Masalah Sam yang lagi sakit Allah saatkan teman guys yang berjuang untuk memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys sama yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Hari Senin, tugas negara. Apakah kalian sudah ganti spray majikan? Mantap, is the best. Hari ini kita bahas apa? Ini ya kadang ya teman-teman kita ini kadang melihat pentol majikan yang udah kakek-kakek ya, itu tantrum ya cuy. Kayak Tisam, kakek saya hansap ya kan. Nah kita kerja di Hong Kong ya, walaupun kayak Tisam itu apa namanya belum pernah melihat ya sama sekali pentol ya kan, tapi kayak Tisam berusaha profesional kerja. Oke cuy, kita bahas bagaimana cara kita bertahan survive ya di majikan yang kakeknya ini tergolong hansap. Alhamdulillah sih kakeknya kayak Tisam ya, itu kayak princess banget. Jadi dia itu introvert banget cuy. Jadi dia itu hanya mau berkomunikasi sama kayak Tisam. Sama istrinya aja sekarang tuh udah bisa ranjang. Jadi sendiri-sendiri ya. Jadi Kaisam ngurus Inces, ngurus yayanya Kaisam karena dua karakter ini sudah berbeda. Ya kan? Maklum ya cuy ya, karena memang di mata neneknya Kaisam, kakeknya Kaisam tuh kuhon gitu kan, pelit, semuanya tuh pengennya sendiri gitu kan. Ya itu kan beda ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengimbangi antara nenek sama kakek, makanya adem-adem aja Kaisam. Nah, ini ada kejadian kasus ya, pekerja migran ini ceritanya menjaga nenek kakek. Dia yang ngejengnya dia ini majikannya beda rumah, dia sama nenek kakek aja, dan kebetulan kakeknya itu umur 85 lebih ya cuy ya. Jadi udah ya kakek-kakek gitu kan, tapi masih bisa berjalan. Nah kejadiannya ini neneknya lagi masuk rumah sakit. Nah saat neneknya rumah sakit ini kakeknya ini tergolong hansap ya. Jadi dia mencuri-curi perhatian si cecenya untuk diberikan perhatian khusus. Wajar ya, namanya laki-laki ibaratnya bangunnya pentol itu kan sampai liang lahat ya kalau kita bicara sahwatnya si laki-laki ini. Jadi si kakek ini mulai bertingkah saat neneknya ini masuk rumah sakit dan cecenya itu masih muda banget ya dalam menjaga mereka. Jadi saat si cecenya mandi gitu kan, setelah mandi gitu kan, mungkin fantasinya si kakek ini merasa bahwa si cecenya ini cantik dari lahir gitu kan. Nah saat melihat cecenya, si kakek ini tiba-tiba jeblodin ini celana coy. Kaget dong ya kan, si cecenya ini baru aja keluar dari kamar mandi. Setiap hari begitu Kaisam, terus jeblodin, terus suruh cecenya itu tolong naikin, katanya saya nggak bisa nunduk ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kalau misalkan cecenya itu lewat, dia ini kadang nepak bokongnya tuh, pak gitu kan. Ini kan rese ya kakek ya, pak gitu kan. Untung bukan dadanya gitu kan, bokongnya si cece ini ditepak sama kakek, pak gitu kan. Terus udah kayak gitu, dia ini tiba-tiba buka baju. Ya gimana caranya supaya cece ini menyentuh sentuhan fisik ya? Otomatis kan kalau misalkan naikin celana 1 kali 2 kali sih masih wajar. Nah ini berkali-kali saat neneknya ada di rumah sakit ini kan udah tantrum banget. Kitanya sebagai perempuan kan kadang nggak nyaman ya, risih ya dengan seperti itu kan. Apalagi pentolnya tiba-tiba berdiri kan, wah tantrum, makin tantrum kan. Apa yang harus dilakukan si pekerja migran ini ya cuy ya? Yang pertama, kita tuh harus menyadari bahwa kakek ini adalah orang lanjut usia yang pemikirannya udah kayak anak kecil lagi. Yang pertama, dia pasti cari perhatian kita, tapi kita juga memberikan perhatian, jangan berlebihan banget. Bagaimana caranya kita bisa memberikan perhatian si kakek ini dengan cara mendidik. Kita bekerja di Hong Kong itu udah biasa banget pemandangan melihat pentol, melihat Miss V ya kan bersihin atau cuci pentolnya si kakek ini kan. Kadang kalau kita setruk kan pasti kita juga memaksa ya untuk pegang. Jangan lupa, kamu kalau misalkan pegang alat kelamin ya, kamu juga harus pakai sarung tangan. Itu untuk prepare kamu sendiri. Karena apa? Karena mereka itu kan kena pempes itu kan banyak virus-virus ya. Setidaknya kita harus menjaga diri kita sendiri. Dan jangan lupa pakai masker. Karena apa? Karena virus itu gampang banget cuy, nyerang ke otak. Tiba-tiba kita pingsan, nggak ada riwayat kita pingsan, tiba-tiba kita pingsan. Kok bisa teman kita ada di rumah sakit gitu kan, nggak sadarkan diri, ternyata kena virus otak.
itu dari anjing, kotoran anjing, terus kotoran majikan kita kan. Jadi kita juga harus prepare gimana caranya kita pakai masker, kita pakai sarung tangan. Karena apa? Karena kita bekerja tuh bukan hanya cari duit cuy. Gimana caranya supaya uang kita tidak menjadi pengobatan kita ke depannya. Sepakat ya? Iya. Jadi melihat pentol seperti itu tuh udah bukan zamannya lagi cuy. Udah bukan zamannya lagi melihat pentol kayak gitu. Jadi kita tuh udah biasa ya. Anggap aja itu anak kecil cuma size pentolnya agak gede gitu kan. Ya tapi kan Kaisang gila ya kan, udah gitu rambutnya, ya kamu boleh lah bantu cukur. Bantu cukur rambutnya majikan, boleh nggak? Ya boleh. Ibaratnya apa? Ibaratnya kita harus matiin rasa gitu kan. Udah nggak, dia adalah orang yang kita jaga, bagaimana caranya dia bersih, kita juga enak gitu kan. Jadi udah nggak bisa tuh kan. Kita juga harus tahu gitu kan. Oh iya ini juga nanti pasti akan bangun pentolnya atau apa. Jadi kita tuh udah harus memandang alat kelamin majikan itu biasa aja. Ini di atas kakek-kakek loh ya. Beda dengan singsang, itu bukan urusan kita kalau misalkan singsang, bener gak? Kecuali singsangnya itu setruk dan ada tanggung jawab kita untuk menjaga dan merawat mereka, itu beda cerita ya. Tapi kalau misalkan singsangnya masih seger gitu kan, bukan berarti kamu yang menawarkan diri gitu kan mau dibayar, itu salah ya. Nah, untuk kejadiannya kasus yang cerita sama Kaisang, ini kan posisinya saat neneknya di rumah sakit, otomatis saat tidak ada kan. Otomatis ya sudah, mungkin ini akan terjadi saat nggak ada orang di rumah. Mengantisipasinya seperti apa? Kalau misalkan kakek itu tiba-tiba jeblotin celana dan kita tahu kondisi kakek itu masih bisa berjalan sendiri, maka kita latih kakek kita untuk naikin celananya sendiri gitu kan. Dan jangan kamu refleks untuk bantu apa yang dia suruh. Kalau tidak masuk logika, maka kita ajarkan kakek kita, Om Songah lejike chok fuam guys. Udah abaikan aja, biarkan aja dia koler-koler dengan celananya, cece pongo pongo kan, udah kayak anak kecil lagi ya. Udah, itu bukan tanggung jawab kamu, biarkan dia, supaya dia tahu kalau kita tidak akan mengulangi dan melakukan apa yang dia suruh. Itu yang pertama. Udah biarin aja gondol-gandul, biarin aja. Dan karena kita udah matiin rasa bahwa ya biasa aja gitu pentolnya mereka gitu, dan mereka juga tidak akan melakukan lebih. Nah, untuk masalah tepak bokong ya kan, kita harus tahu nih, oh berarti kakek ini kadang kalau misalkan udah, kan kakek itu jalannya pelan ya cuy ya. Kita tahu nih modus-modusnya kakek udah deket kita nih, ya kan? Ya udah tinggal kita geser aja. Jangan sampai dia sentuh fisik kita. Nah, terus masa sih kita sampai kena bokong kita, padahal kan kita udah bisa move gitu kan. Nah, itu makanya kita harus mengantisipasi. Kalau misalkan kakek udah deket-deket, kita pergi ya kan, kita beresin dapur. Kalau kakek ke dapur, kita ke sofa, biarin aja kayak gitu kucing-kucingan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang tiga, kita juga harus ngomong, kamu kalau ngelakuin kayak gini lagi, kita pura-pura aja video ya kan, saya akan laporin kamu ke anakmu, saya nggak suka kayak gini, kamu mau nggak saya keluar dari kerjaan kamu? Kan nggak mau kan, nanti kamu gimana coba ya kan. Kalau kamu kayak gini terus, saya mau cari majikan lagi gitu ya. Kita tuh harus punya ketegasan sebagai perempuan. Jadi kita tuh jangan merasa bahwa kita takut, kita mau melakukannya, jangan ya. Jadi pokoknya intinya kita harus nih punya elegan ya. Kita sebagai domestic helper tuh kita harus elegan, bahwa kamu nggak boleh kayak gitu dan jangan seperti itu. Bisa ya? Bisa. Oke, mungkin buat kalian yang punya kakek yang hansap seperti ini ya, ya kan kadang ada kan kakek-kakek yang tiba-tiba menggerakkan mulutnya kayak gini gitu kan. Kan menyebalkan sekali ya, kakek-kakek yang udah giginya tinggal 2, udah tinggal itunya aja masih kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi kita harus tanamkan dari kita bahwa kita itu bisa melewati masa-masa seperti ini dengan cara tegas seperti itu. Jadi mental kita yang pengen notice gara-gara kakek hansap itu tuh sebenarnya udah bukan alasan lagi. Kalian bisa kok menaklukkan kakek-kakek hansap di luar sana. Karena apa? Karena letoy, mereka tuh nggak punya tenaga. Masa kita yang masih muda, generasi muda ya kan, nih semangat 17 nih, kita nih generasi muda, kita udah tanggung jawab dengan kontrak pekerjaan ini ya. Kita harus tanggung jawab gimana caranya ya kan. Jadi jangan kita yang kalah, harusnya kakek yang kalah ya kan. Oke, nah gitu. Biasanya sih karena fantasi kakek itu kadang kan ya. Ya kan, ada nggak sih kakek-kakek yang sering nontonin bokep? Ah udah biasa itu mah cuy, beneran deh. Jangankan itu, singsang kita aja kadang kalau misalkan di kamar mandi itu ya suaranya sampai keras banget sampai kita malu sendiri. Tapi memang karakter orang sini itu begitu, karena dia tuh menjaga untuk berhubungan dengan istrinya. Karena apa? Karena punya anak mahal cuy sekolahnya.
Jadi dia berusaha melampiaskan gimana caranya supaya tidak hamil. Makanya kenapa banyak yang jajan di luar, karena dia tuh sebenarnya sayang sama istrinya. Dia nggak mau membuat istrinya itu semakin tersiksa hamil lagi. Makanya dia jajan di luar yang bisa dibayar selesai. Nah, yang bodoh siapa? Kita. Mau menjadi tempat pelampiasan mereka demi apa? Demi uang. Padahal gaji kita udah worth it banget 10 juta. Benar nggak? Kadang mental-mental seperti ini yang harus kita sadar bahwa kita ini perempuan harus punya harga. Bukan berarti harga mau dibayar, tapi harga bagaimana menolak orang-orang di luar sana yang mau menggunakan gua kita. Gimana nih? Setuju nggak nih apa yang kayak Sam katakan, bahwa melihat pentol kakek-kakek itu udah B aja gitu kan? Biasa aja gitu kan? Oke ya, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.